Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 25 November 2021. Bersama saya Ajeng Hatalea, akan kami hadirkan berita terbaru dari Kota Ambon dan Provinsi Maluku, tentunya di Tribun Ambon. Hari ini kita mulai dengan berita pertama. Kronologi kejadian adu jontos polisi versus TNI di Ambon yang viral di media sosial. Video adu jontos oknum TNI dan Polri di Kota Ambon viral di media sosial sejak Rabu 24 November 2021 sore. Tampak dalam video berdurasi 26 detik itu, dua orang oknum polisi lalu lintas tengah baku hantam dengan seorang berseragam loreng TNI. Kejadian itu terjadi di pos lalu lintas Mutiara, kawasan Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Aksi baku hantam itu sontak menjadi perhatian para pengguna jalan. Warga pun mengabadikan kejadian tersebut menggunakan kamera telepon genggam mereka. Informasi yang dihimpun Tribun menyebutkan kronologis kejadian antara lain. Awalnya Bribka Novi dan Bribka Julkarnain sementara melaksanakan tugas pengaturan lalu lintas di depan pos Mutiara. Lalu sekitar pukul 17.25 waktu Indonesia Timur melintas satu kendaraan roda 2 jenis KLX tanpa tanda motor kendaraan bermotor atau TNKB. Si pengendara tak bisa memperlihatkan dokumen kendaraan dan izin mengemudi. Alasannya SIM dan STNK ada pada temannya. Mendengar jawaban tersebut, Bribka Novi dan Bribka Julkarnain mendorong kendaraan roda 2 tersebut ke pos Mutiara dengan tujuan untuk mengamankan kendaraan jenis motor adventure itu. Lalu si pengendara menghubungi salah satu rekannya melalui via telepon seluler. Selang beberapa saat kemudian datang seorang laki-laki dengan menggunakan pakaian dinas TNI dan langsung mengeluarkan kata jorok kepada kenapa ambil motor punya saya. Mereka langsung mendorong serta memukul Bribka Novi karena melihat hal tersebut. Bribka Julkarnain hendak melerai pemukulan tersebut, akan tetapi anggota TNI dimaksud kembali memukul polisi lainnya. Usai insiden, si pelaku langsung meninggalkan lokasi pos Mutiara dengan membawa motor KLX dimaksud. Pada saat melarikan diri, personel TNI meninggalkan satu unit motor Nopol DE 4461 NJ Mio. Saat ini motor tersebut diamankan di pos Mutiara. Kenapa melihat saja bantuan itu kak? Apa? Adu jontos dua polisi versus Provos TNI berakhir damai di markas POM Kodam 16 Patimura. Insiden adu jontos antara dua oknum polisi lalu lintas Polresta Ambon dengan seorang oknum personel Provos Polisi Militer Kodam 16 Patimura di Kota Ambon pada Rabu 24 November 2021 berakhir dengan kesepakatan damai tadi malam. Kesepakatan damai tercapai di markas POM Dam 16 Patimura di Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Timur atau pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kesepakatan damai tercapai tak menggugurkan proses hukum tiga oknum aparat penegak hukum, keamanan, dan ketertiban warga. Ketiganya akan diperiksa terpisah di Kesatuan Penegak Disiplin masing-masing. Oknum anggota TNI Prajurit 1 Billy Kakisna akan diproses di Kesatuan POM 16 Patimura. Sedangkan dua oknum polisi Bribka Novi dan Bribka Julkarnain diproses di Peminal Pomda Maluku. Apabila terbukti bersalah akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pengumuman resmi kesepakatan damai ini disampaikan dalam jumpa pers sekitar 15 menit. Dari Polda dihadiri Kabid Humas Polda Maluku M. Rum Ohoirat, sedangkan dari Kodam dihadiri Kepala Penerangan Kodam 16 Patimura Kolonel Adi Prayogo Khairul Fajar. Hadir juga di sesi perdamaian itu Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Kombes Pol Leo Surya Nugraha Simatupang dan Komandan Pomda 16 Patimura Kolonel CPM Joni PJ Pelupesi. Proses kesepakatan damai berlangsung tertutup bagi wartawan. Juru bicara polisi Maluku dan Kodam Patimura menyebut masalah ini hanya salah paham saja saat berlalu lintas di jalan. Pakai masker tadi? Iya, makanya kamu lihat tadi kita. Ya, pakai masker. Tribuners, ini masalah adu jotos antara TNI dengan polisi sudah diselesaikan oleh
Kemudian masalah ini sudah diselesaikan sebagaimana tadi rekan-rekan sendiri sudah lihat bahwa di antara mereka juga sudah saling salam dan sudah saling memaafkan. Di sini juga ada komandannya langsung, kemudian ada Kapolresta sebagai komandan di antara teman-teman dari lalu lintas ini. Jadi kasusnya sudah selesai. Tapi terkait dengan disiplin, ini kesepakatan dari pimpinan agar masing-masing anggota, masing-masing kesatuan memeriksa anggotanya masing-masing. Intinya sama yang disebutkan dengan Bapak Kapolres. Ini permasalahan ada kesalahpahaman sudah diselesaikan dan tidak akan diperpanjang. Masalah apabila itu menjadi pelanggaran disiplin masing-masing akan diselesaikan oleh satuan masing-masing. Kita harapkan ke depan tidak terjadi seperti ini lagi. Oke ya, selesai. Tahan. Sementara itu, Pangdam pastikan oknum TNI terlibat adu jontos dengan polisi tengah diperiksa. Pangdam 16 Patimura Maijen Bambang Ismawan memastikan oknum anggota TNI yang terlibat adu jontos dengan 2 orang aparat lalu lintas di proses pelanggaran disiplin. Saat ini pun anggota tersebut tengah menjalani pemeriksaan di Pomdam 16 Patimura. Dia melanjutkan kejadian tersebut murni salah paham biasa dan tidak ada sangkut paut dengan apapun. Mereka pun telah berdamai setelah mediasi di Pomdam pada Rabu 24 November 2021 malam. Dia pun memastikan hubungan TNI Polri tetap berjalan baik. Seperti diberitakan Tribunnews, video adu jontos oknum TNI dan Polri di Kota Ambon viral di media sosial sejak Rabu 24 November 2021 sore. Seperti yang disampaikan Pak Kapolda tadi, bahwa kejadian itu adalah kejadian yang tidak kita inginkan bersama. Kemudian setelah tadi disampaikan Pak Kapolda juga, sudah diambil langkah-langkah yang cepat sehingga terjadilah pertemuan tadi malam di Pomdam dan sepakat bahwa masing-masing diserahkan kepada institusi masing-masing. Untuk anggota yang dari Kodam, sekarang dalam pemeriksaan di Pomdam. Dan nanti prosesnya di polisi militer itu yang kita laksanakan. Jadi yakin bahwa yang disampaikan Kapolri betul. Jadi kita akan pendisiplinan pada anggota kita. Jadi supaya tidak terjadi lagi. Bahwa kita adalah, saya dengan Pak Kapolda itu ya kakak saya. Kita bersaudara, begitu juga yang di lapangan. Jadi tidak boleh ada lagi terjadi mungkin kasus-kasus seperti yang kemarin sore. Oke? Sementara itu, adu jontos polisi versus TNI di Ambon, Kapolda Maluku pastikan tak terulang lagi. Adu jontos oknum TNI dengan anggota Lantas Polresta, Pulau Ambon, dan Pulau-Pulau Lease dipastikan tidak akan terulang lagi. Hal itu dipastikan Kapolda Maluku Irjen Pol Refdi Andri mengingat kejadian itu sangat memperburuk citra abdi negara di mata masyarakat. Refdi mengaku dengan kejadian ini dirinya akan meningkatkan kedisiplinan kepada anggotanya di lapangan. Refdi juga mengapresiasi langkah cepat pejabat kepolisian dan TNI dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Seperti diberitakan Tribunnews, oknum polisi dan TNI yang terlibat adu jontos di kawasan Batu Merah Kota Ambon akhirnya berdamai. Damai keduanya setelah dilakukan mediasi di markas Pomdam 16 Patimura pada Rabu 24 November 2021 malam. Yang terjadi kemarin itu pada sore hari pukul 18.30 ya, depan pos Mutiara lalu lintas itu kan, pada saat itu kan anggota melakukan pengaturan. Kemudian ada pelanggaran lalu lintas, kemudian anggota kita melakukan tindakan, kemudian ada rekan juga dari TNI yang datang, hanya mungkin salah persepsi, mungkin ada miskomunikasi, terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, yang pertama dengan kejadian itu tentu kita bisa menyesalkan kejadian itulah. Bisa kita menyesalkan kenapa itu terjadi. Tetapi juga ada hikmah di balik sesuatu. Ya kan, artinya kita bisa belajar. Karena bagaimanapun pengalaman adalah guru yang terbaik. Kemudian bagaimana kita bertekad dengan terjadinya hal yang demikian,
tidak terjadi lagi hal serupa di kemudian hari. Saya juga sangat berterima kasih sudah melakukan langkah-langkah segera baik dari pihak Polda maupun juga dari pihak TNI, sehingga memang sudah bisa diambil langkah-langkah perdamaian. Artinya apa? Tidak membuat hal tersebut membuat kita terpecah dan terbelah. Ini juga menjadi pelajaran bagi masyarakat kita. Siapapun sebagai pengguna kendaraan bermotor di jalan harus tertib. Ya, jangan sampai nanti ketidaktertiban kita membuat hal yang lebih besar yang pada akhirnya kita rugi. Jadi sekali lagi terima kasih. Ini sudah redam, sudah selesai. Tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan berikutnya, baik yang disampaikan kepada saya maupun kepada Kabid Humas. Clear and clean. Sosiologi Unpad sebut adu contoh TNI versus Polri berdampak ketidakpercayaan publik. Soal adu jontos antara TNI versus Polri di Kota Ambon tengah menjadi perbincangan khalayak ramai. Sosiolog Universitas Patimura Paulus Koritelu pun turut berkomentar kejadian yang viral sejak Rabu 24 November 2021 sore itu. Dia melanjutkan kegiatan yang tengah viral itu akan memberikan dampak yang tidak menguntungkan bagi kedua institusi yang bersangkutan. Menurutnya, hal tersebut tentunya berdampak pada kepercayaan publik Kota Ambon dalam menilai kedua institusi tersebut. Diketahui sebelumnya beredar rekaman video yang menunjukkan dua oknum anggota Polri terlibat baku hantam dengan seorang anggota TNI di Maluku viral di media sosial. Ternyata perkelahian itu dipicu ada masyarakat yang tidak terima ditilang. Ya, jadi yang pertama ya memang ada sebuah kebutuhan besar dari warga masyarakat secara umum ya terhadap integritas baik polisi maupun TNI ya. Mengapa demikian? Karena sejarah memperlihatkan satu fakta yang tidak boleh diabaikan. Kalau fakta tentang public distrust dari masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara, dalam hal ini direpresentasi oleh baik TNI maupun Polri, itu menjadi sebuah PR besar, pekerjaan rumah besar bagi dua institusi itu untuk memperlihatkan kecemerlangan, kepiawaian mereka dalam integritas pelayanan publik tentunya ya. Sehingga dari kejadian-kejadian ini tentu memberi dampak yang kurang menguntungkan sebetulnya secara institusional. Sekalipun memang ada dalih-dalih yang cukup rasional, alasan-alasan rasional bahwa itu oknum gitu ya. Tapi masyarakat punya keterlanjuran tersendiri untuk menilai bahwa sepak terjang seorang anggota baik TNI maupun Polri itu tentu saja merepresentasi keberadaan institusi dalam tugas-tugas pokoknya, termasuk di dalam masyarakat. Baik Tribuners, kita ke berita lain. Kejuaraan Taekwondo di Ambon, penonton berdesakan depan Sport Hall Karangpanjang akibat tak bisa masuk. Kejuaraan Taekwondo Pangdam 16 Patimura rupanya cukup menarik minat masyarakat Kota Ambon. Pasalnya, kejuaraan yang digelar di Sport Hall Karangpanjang tersebut diikuti oleh hampir 1.000 peserta dari seluruh Maluku dan 5 provinsi lainnya. Pantauan tribunambon.com di lokasi, penonton yang datang pun mulai memenuhi halaman depan Sport Hall Karpan di kawasan Karangpanjang, Sirimau, Ambon, Kamis 25 November 2021. Sebagian besar dari penonton adalah orang tua dan kerabat dari peserta lomba yang diadakan oleh Pangdam 16 Patimura tersebut. Di tengah pertandingan yang panas pada 3 arena, penonton yang berdesakan pun masih menunggu di depan pintu masuk hingga tadi sore. Tampak beberapa petugas berseragam TNI sedang berjaga tepat di depan pintu masuk Sport Hall. Langkah itu dilakukan agar tidak terjadi penumpukan penonton pada tribun Sport Hall Karpan. Pasalnya jumlah peserta yang mengikuti turnamen tersebut tergolong banyak, yakni 845 peserta dari 5 provinsi di Indonesia. Rencananya kejuaraan ini akan digelar hingga Minggu 28 November 2021. Dari Kota Ambon kita ke Kabupaten Buru Tribuners, bukan TPS, warga Namlea Pulau Buru nekat buang sampah di tepi jalan.
Kebiasaan membuang sampah sembarangan di kawasan Jalan Baru Namatek, Namlea, Kabupaten Buru dipenuhi sampah hingga ke badan jalan. Pantauan tribunambon.com di lokasi pada Kamis 25 November 2021 pukul 12.33 waktu Indonesia Timur. Meski tak ada bak sampah, namun warga nekat menjadikan kawasan itu sebagai tempat pembuangan sementara atau TPS. Sampah yang menumpuk mengakibatkan berserakan hingga ke badan jalan. Sampah yang berserakan bermacam-macam mulai dari sampah rumah tangga, plastik, serta bungkusan makanan. Kemudian kondisi ini pun sangat mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Jika diperhatikan, sampah tersebut sudah menumpuk beberapa hari, namun belum juga dibersihkan hingga saat ini. Baik Tribuners, kita ke berita terakhir. Satlantas Polres Maluku Tengah gelar operasi Zebra Siwa 5 2021. Satlantas Polres Maluku Tengah menggelar operasi Zebra Siwa 5 tahun 2021. Operasi berlangsung di kawasan Tugu Batas Kota Masohi, Kompleks PLN Jalan Abdullah Solisa pada Kamis 25 November 2021. Kasat Lantas Polres Maluku Tengah, Ibtu Lukas Daniel Tamela kepada tribunambon.com mengatakan, operasi ini sudah dimulai sejak Senin 15 November 2 pekan lalu. Gelaran operasi yang berlangsung secara serentak di seluruh Indonesia ini dijadwalkan hingga 28 November lusa nanti. Kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam protokol kesehatan dan menurunkan angka pelanggaran kecelakaan lalu lintas serta meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Dikatakan khusus di Mapolres Maluku Tengah terkait operasi Zebra ini, sebelumnya Satlantas Polres setempat telah mensosialisasikan kepada masyarakat terkait akan berlangsungnya operasi Zebra Siwa 5 2021. Pihak Polres Malteng menetapkan ada 2 sasaran dari operasi Zebra Siwa 5 2021 ini, yakni penegakan aturan lalu lintas juga protokol kesehatan pengguna kendaraan. Jadi untuk Anda yang mau melewati batas. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon hari ini dan terus update berita terbaru di portal kami www.tribunambon.com. Follow juga akun Instagram dan Facebook fanpage kami di Tribun Ambon. Ajeng Hatalia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa besok dan Almato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.